bagaimana fenomena munculnya kandidat perempuan di Sumsel? Ya, satu hal membahagiakan ketika perempuan sudah mau terjun ke dunia politik, misalnya mencalonkan diri menjadi salah satu calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, ini satu hal yang membahagiakan karena kita harapkan ketika perempuan duduk pada posisi yang strategis sebagai pengambil keputusan, dia bisa melahirkan program-program ataupun kebijakan-kebijakan yang peduli terhadap isu persoalan perempuan dan anak. Karena pemerintahan sekarang itu keberpihakan terhadap isu perempuan dan anak ini masih sangat memprihatinkan. Misalnya anggaran yang sangat terbatas untuk pemberdayaan perempuan dan anak, kebijakan-kebijakan yang minim untuk perlindungan perempuan dan anak. Anggaran yang terbatas itu pun itu lebih banyak digunakan untuk sosialisasi, padahal dari dulu sampai sekarang sosialisasi tidak ada peningkatan. Harusnya ada peningkatan, misalnya membangun wadah-wadah untuk melindungi perempuan dan anak, misalnya untuk layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sehingga anak-anak atau perempuan korban kekerasan bisa punya tempat untuk mengadukan kasusnya ketika dia punya masalah. Karena kalau lapor ke polisi ujung-ujungnya biasanya berpisah, padahal yang diinginkan oleh perempuan korban itu bukan perpisahan tapi selesai masalahnya gitu. Ini yang harus sebenarnya menjadi prioritas. Nah, kita harapkan ketika ada calon perempuan, si calon ini kemudian melihat persoalan yang besar di kelompok perempuan, kemudian dia bisa melakukan membuat program yang berpihak kepada perempuan ini. Ada jaminan kalau kandidat perempuan maka pemilih perempuan akan memilihnya? Saya pikir sekarang perempuan sudah cerdas, dia akan melihat, tidak kemudian otomatis memang perempuan kemudian memilih perempuan. Tapi perempuan memilih perempuan biasanya kalau dia sudah lihat hasil kerjanya. Jadi hasil kerjanya memang tidak perlu yang maksimal, tapi ketika dia pernah melihat si calon ini melakukan hal baik untuk masyarakat khususnya perempuan, maka saya yakin perempuan akan memilih. Jadi sudah ada kontribusi ya, meskipun tidak secara maksimal, tapi dia akan melakukan pemilihan. Pendidikan politik perempuan sendiri bagaimana sampai saat ini? Nah, itu juga yang harus sebenarnya dilakukan, karena perempuan masih melihat politik itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang kejam, sehingga banyak perempuan yang memilih untuk tidak terjun ke dunia politik, sehingga pendidikan politik perempuan, bagaimana memilih cerdas, menjadi pemilih yang cerdas itu belum disadarin oleh perempuan.